kita lihat. Tapi untuk pembagiannya Kak Doge masih fair banget, masih 50-50, masih bisa 50-50 untuk pembagiannya. Gak hanya flight path yang beda. Apa tuh? Kita biasanya ngitung bareng. Iya, tadi Langsung gak ada masuk. countdown-nya. Iya nih, kurang Tiba-tiba nih. langsung masuk Tapi nggak ke apa-apa. in-game. Yang penting kita lihat fight-nya nanti bagaimana. Karena kita lihat ini benar kata Windy cukup adil bisa kita katakan untuk seluruh player. Namun begitu, tidak pernah bosan untuk dibahas. Vehicle menjadi sangatlah penting. Betul banget, dan juga nampaknya dari Reza juga mereka dipermudah kembali untuk bisa langsung turun ke bagian area selatan dari Nobo sendiri dan Boboho. Wow, dia nge-split cukup jauh seorang diri, yang biasanya dari tim DG juga akan coba mengambil ke bagian area sebelah farm dan juga dari Boom. Wow, mereka mengambil ke bagian Belta, tapi ini Boboho splitnya jauh banget sih Kak Doge. Ini kalau gue lihat Bobo vehicle, baru gue bilang kan langsung iya, dapat langsung vehicle dia, dapat vehicle. langsung dapat kendaraan karena Milta juga adalah hanya beberapa spot. Biasanya kita lihat ada di garasi, kemudian juga di bagian open field, tapi itu tidak menentu. Dan barusan Ikiar melihat ada parasut yang masih terbang, dia tembaki dengan mini 14, tidak ada damage, justru dia yang terkena damage. Dan zona pertama, wow, sudah akan menyulitkan, mungkin bisa kita katakan 40% kali ya, dari jumlah tim yang ada di bagian luar zona kali ini. Betul, karena zonanya mengambil ke bagian area sebelah kiri ataupun ke bagian sebelah barat. Dan kalau kita bisa lihat tadi dari bagian opening map-nya sendiri itu dari DG. Sekarang malah semakin lebih mepet lagi ke bagian sebelah kanan. Mengambil ke bagian area militan ditempatin oleh tim Boom. Bahkan tadi Boom belum sempat touchdown, masih bagian area parasut. Udah diberikan warning shot-nya oleh tim Dunia Games. Itu gua agak bingung sih, masalahnya kan pesawat dari bagian bawah ya. Iya, dari bawah. Harusnya Milta bisa lebih cepat dong. Bisa dong. 750 meter langsung turun cepat, tapi entah mengapa bisa DG yang lebih cepat untuk touchdown di bagian perempatan. Untungnya nggak knockdown. Karena ingat, Untungnya. kalau knockdown di bagian udara, apalagi masih sangat tinggi, dia jatuh full damage. Iya, pasti. Kalau bisa diselamatkan, kalau enggak jadi end dan harus bermain dengan 3 orang saja. Ya betul, dan ngomong-ngomong bermain, pasti untuk kalian yang gemar bermain PUBG Mobile, jangan lupa daftar sekarang untuk di www.pmcity.id/register untuk mendaftarkan tim kalian untuk ikut di PM City yang juga saat ini masih sedang running. Kalau tadi pagi kita lihat itu masih ada di regional Manado. Ini yang buat gua cukup iri ketika gua berada di Saudi. Lihat teman-teman Indonesia, kalian ngegas pakai baju daerah ya kan? Pakai baju daerah. Ya, terus teman-teman di sana mainnya LAN event. Luan event. Makanya seru banget. Tapi juga tidak ketinggalan untuk para ladies untuk mendaftar PMVB PUBG Mobile Valkyrie Battleground. Jangka waktunya terakhir di 28 Agustus besok. 28. Jadi udah sangat mepet, tapi masih ada kesempatan. Jadi daftarkan tim terkuat kalian untuk bisa menjadi serikandi terbaik PUBG Mobile Indonesia. Ya betul, tenggat waktunya ini udah deadline banget. Besok ya hari pendaftaran terakhir ya kan, biar lebih secure itu kita daftarnya sekarang juga ya kan. Besok. Sekarang ya? Iya betul, sekarang 27 besok 28 dan juga kita nggak tahu. Kenapa tuh? Nggak kenal malam minggu. Bro. Oh oke, luar biasa ya dari Aldoge ya. Dan juga kita akan fokus kembali ke bagian area gamenya, di bagian area Yasna yang ternyata di bagian areanya ada pergantian pemain di mana Nandi kembali dipermainkan lagi untuk teamwork mengisi kekosongan dan menggantikan posisi dari seorang Frenzy. Ini yang gua tunggu-tunggu, Nandi kembali bermain. Biasanya akan ada rotasi-rotasi yang cukup mengagetkan. Terbukti di Liga saat gua wawancara ke Teamwork, mereka mengatakan Coach Nandi ketika bermain bukan berarti dia menjadi IGL murni, tapi idea dari seorang Coach Nandi yang biasanya memberikan hal-hal positif tentunya untuk membantu permainan dari Martin. Tapi kali ini retapin dan Lynx yang bahkan belum mempunyai helmet di sekitaran school dan apartemen kepada Dewa United yang mungkin mau bergerak ke arah bagian Rozok kali ini. Ya betul, ini masih minim resource banget sih dari tim Dewa United. Dari individunya juga nampaknya ada pergantian player di mana Keno digantikan posisinya oleh seorang bos yang sekarang juga nampaknya akan coba men-steering lagi ke bagian area Rozok. Dan mereka benar-benar masih minim looting banget, masih versi level 1, helmet level 1. Dari segi backpack tax-nya juga masih belum bisa menampung begitu banyak beberapa lagi senjata yang bisa mereka bertahankan sampai dengan ke late game ya. Menarik, tidak semuanya ke arah bagian Rozok, hanya 2 saja di bagian Rozok dan 2-nya bergerak ke arah bagian atas. Mungkin mengambil scrapping area atau mulai mengamati lagi dengan zona ke arah bagian kiri. Ada kemungkinan mungkin Windy untuk menuju ke arah bagian atas dan itu yang diantisipasi oleh tim DU. Dewa United betul, dan juga pasti dari masing-masing tim mereka punya mindsetnya sendiri, mereka punya petiknya sendiri juga. Dan sejauh ini kita ngelihat dari zona memang kalau kata Kak Junior ya, zonanya pingpong banget, kayak bouncingnya ini mainstream banget ya Doge. Padahal dari dulu kita buat kata-kata shifting ekstrim, bouncing, tiba-tiba dia datang zona pingpong. Pingpong. Pingpong, tuh junior memang selalu lah yang punya
nilai atau kosakata tersendiri buat seorang junior. Tapi ini dia GBBR, tim yang kemarin di hari pertama tabrakan tim karena mereka hampir semua bisa mereka atasi. Bahkan beberapa diskusi gue dengan beberapa kawan-kawan di ruang talent, bahwasanya tim ini kalau udah berempat fight lawan dengan orang lain yang berempat ini bisa jadi diunggulkan untuk GBBR itu sendiri. Karena memang permainan mereka yang kuat sekali dalam pertarungan one on one, dalam artian satu tim melawan tim yang lainnya saja gitu. Betul-betul, mereka kalau misalnya udah benar-benar mereka benar-benar komit banget ya kan. Empat-empatnya mereka beramai-ramai bergerak sebagai unit untuk membuka frag kembali di apakah dari tim PNW. Terutama di seorang Nyong juga cukup santai, masih coba untuk circling around aja, menggunakan baginya bersatu scouting lebih dahulu. Dan nampaknya GPBR juga masih bermain dengan cukup aman. Mereka masih ada di bagian area nyaman yang mereka untuk saat ini belum ada baku tembak sama sekali. Masih cukup nyaman ke bagian area checkpoint yang ini yang biasa ditempatin oleh Aura juga. Ya, ini rotasi early banyak dibangun sih, karena gue lihat di menit ke-6 sudah setidaknya terpantau dari 3-4 tim dalam pergerakan yang cukup masif. Dalam artian seluruh teammate-nya bergerak, berarti mungkin makin mendekati hari ketiga. Tim-tim yang sekarang melihat zona-zona ekstrim di bagian awal, mereka nggak mau terkena imbas negatif fight di bagian luar zona. Makanya banyak pergerakan lebih cepat sekarang dibangun oleh tim-tim yang bersangkutan. Kecuali tim-tim yang memang udah sedianya dalam zona, kayak Anek kali ini, mereka akan bebas untuk melakukan loot di bagian kanan. Kamu ingat zonanya karena bagian kiri. Yang menarik dan juga pengen kita mention lagi di awal dari Dewonya itu memang yang sempat di-mention sama Kadogi juga menarik. Mereka dua playernya langsung mengambil ke bagian area jembatan untuk bisa menusuk dari bagian utara. Tapi biasanya itu Dewa United, kalau zonanya ke bagian sebelah kiri, itu mereka tuh biasanya langsung tusuk mengambil ke bagian area rumah banjir, terus geser lagi ke bagian ruinsnya. Dan menarik diri seperti itu, kita lihat fight terlebih dahulu Geekfire Cibirit kali ini. Satu player yang sangat mengunggulkan di MR. Di game-game sebelumnya sekarang melawan fight dengan Onyx. DT Kumata berkanan ke atas, meletup di sana ternyata terlalu maju, tidak memberikan damage, tapi Joe Brady dari bagian lain. Satu, Tom langsung bergerak lagi dan diajar. Coba untuk peruntungan yang mendapatkan. Tidak bisa lakukan 4-on-3 situation kali ini. Ya, dan apakah lihat ya serang Jar masih coba untuk bisa menahan gempuran dari dua badan Proning shot digagalkan dan akhirnya poin tersebut didapatkan oleh tim Gibran Cimo yang berhasil bisa mengeliminasi posisi dari serang Jar. Maka 2 MP telah terlibat tidak ada kondisi juga, bahkan nampaknya ada backup yang datang juga dari tim Gibran Cibirit yang masih bisa men-taken lagi player kesekian kalinya untuk tim Onyx. Total 2 poin. Elvin mungkin akan bertambah ketiga kalinya karena lihat dari Sergio Brenki tidak bisa diselamatkan posisi dan Leon harus bisa berjuang seorang diri untuk tim Onyx. Dari Onyx ini fighting menurut gua sangat-sangat fatal. Karena mereka sebenarnya tadi bisa menguasai rumah itu terlebih dahulu. Kemudian juga tadi backup yang nggak on point dan entah mengapa fight seperti ini kembali lagi terjadi bagi Onyx. Mereka adalah tim yang bisa agresifkan lawan, tapi ketika diagresifkan oleh lawan, kadang-kadang defensif mereka agak buyar gitu. Gua tidak melihat titik keluar tadi yang pertama. Kemudian juga revive yang terlalu obvious. Di depan jendela yang terbuka, terdengar pasti ada step di sana. Tapi ya masih ada Cleon. Let's hope for the best untuk para Onyx fans di luar sana bisa mendapatkan menit tinggi, karena fight tadi menurut gua secara penilaian benar-benar buruk untuk Onyx Esports sendiri. Betul, terlebih lagi juga nampaknya area defensif dari Gago sangat baik oleh tim G, karena seperti awal juga saat mereka turun ke bagian drop zone, mereka dari Kato dan juga Cimo langsung mengisi ke bagian area scrappingan dari Gaka itu sendiri, dan nampaknya zona juga semakin lebih komit lagi ke bagian sebelah kiri, ke bagian sebelah barat, dan dari Aura nyaman banget ini bagian sebelah baratnya Dogi. Ini kalau kita kosong banget, betul banget, kiri seperti biasa. Ini kalau kita tarik ke sejarah misalnya, karena gue lihat komunitas banyak di sejarah. 2020-2021 lah, atau di 2021 tepatnya. Ini adalah zona yang benar-benar hampir mencapai 80% dengan buat Genegits. Karena zona kris seperti ini Genegits biasanya bisa mengangkat kuat. Apalagi ketika mereka bisa melebarkan saya secara vertikal perumahan-perumahan di sekitar sana. Tapi kembali lagi itu di tahun itu. Di tahun ini menurut gue pemain udah sangat adaptif. Bahkan tadi kita lihat Aura yang biasanya bergerak lambat, bermain di komponen tadi tambah sebelumnya, sekarang cepat untuk bergerak ke arah bagian barat. Iya betul, dan juga untuk sejauh ini kalau misalkan kita misal lihat dari intipan map sebelumnya juga, dari jadi juga nampaknya masih cukup nyaman ya kan untuk mereka bisa mengisi ke bagian sebelah kirinya. Masih aman banget, belum banyak tim yang memadati di bagian area sebelah baratnya juga, dan kita bisa melihat juga rotasi dari tim HMX sudah mulai touchdown masuk ke bagian area posisi, tinggalkan juga posisinya oleh tim Bigatron Net Alliance. Ya tentu masih
sudah ditinggalkan dan ini yang gue katakan sebagai tailing. Oleh karenanya HFX tadi nggak terlalu melakukan scouting ke kanan, ke kiri. Karena mereka udah yakin kota ini pasti udah ditinggalkan oleh BTR. Dan itu dia touchdown dari HFX. Namun begitu, ini bukit yang cukup horor di sekitar Almond Field. Let's say bagian kiri atau kanan bawah dari Gatka. Ada pengamatan-pengamatan dilakukan oleh BMW atau BMW dengan bagi, lagi dan lagi salah satu kendaraan scout terbaik tentunya ya, menggunakan bagi, tapi belum bisa mengetahui di mana letak pasti lawan-lawannya yang sekarang makin padat, makin banyak tim yang menuju ke arah bagian tengah, Windy. Ya tuh, apalagi di bagian belakang juga ini pastinya kendaraan dari player tim BMW sudah mulai masuk juga informasinya ke tim-tim lawan, dan nampaknya dari tim GPX Lynx masih coba untuk satu terlebih dahulu mencari informasi lagi, dan ada dari tim Dewa United yang juga siap menyambut kedatangan dari tim GPX untuk saat ini. Begitu pula halnya dengan seorang Rosemary yang mengintai juga di mana ada seorang Harvest udah mulai masuk juga ke dalam jangkauan kali 3 skopnya dari seorang Rosemary. Ini gue suka banget sih, setup yang dilakukan oleh GPX di sini adalah memanfaatkan rumah-rumah kecil yang terkesan sederhana, tapi dia bisa melakukan sebuah one way pick yang tidak atau biasa disadari oleh lawan-lawannya. Ini juga dilakukan oleh banyak tim ketika bermain TPP, jadi mereka bisa sembari ngamatin terlebih dahulu. Ketika udah pasti letak lawannya di mana, objek lawannya di mana, dia keluar dikit dari gundukannya baru melakukan tembakan. Dan itu adalah strategi-strategi yang cukup baik bisa dilakukan. Tapi boom tadi bertemu Junia Games, satu player dari DG ter-take down, Wendy. Ya betul, dan nampaknya seorang Raid sulit juga untuk bisa di-revive karena itu benar-benar open banget, tapi nampaknya ada satu player dari tim Dunia Games yang bisa sukses melakukan evakuasi, dan Yami nampaknya tidak ingin lewat kesempatan untuk bisa mendapatkan satu buah secure point eliminasi ke tim Dunia Games. Tembakin kendaraannya bahkan bisa untuk mendapatkan lagi takedown yang kedua kalinya untuk seorang Boker dari tim Dunia Games untuk saat ini dari seorang Yami. Yang betul sekali, terus tembaki karena bagian mungkin maksudnya pertama adalah mencari kembali lagi knockdown, tapi kalaupun gue jadi Yami, gue akan kejar tembakan ke arah bagian ban dari vehicle yang dimiliki oleh lawan, dan itu terbukti DG masih bisa untuk melanjutkan perjalanan. Tapi dari Yami juga gue paham betul kenapa dia nggak terlalu agresif, mengingat teman-temannya masih cukup jauh dan zonanya lagi-lagi benar-benar menyulitkan bagi tim yang bermain. Tapi Aura menjadi salah satu tim yang mempunyai defensif terkuat saat ini pun juga alter ego. Alter ego, kalau tadi alter ego dibuat kesulitan, mereka satu tim yang di bagian utara, zona keselatan, kali ini mereka diuntungkan di mana mereka hanya menjadi satu tim yang datang dari bagian area utara, tapi BMW saat mereka sedang berusaha untuk berotasi di cut off posisinya oleh tim GPX menahan For You, mengirimkan tembakan-tembakan menggunakan mini 14 yang berusaha untuk men-takedown lagi player demi player dari tim BMW. Wow, threat terjadi berarti ya, ini ada 3 team showdown bisa kita katakan. Memang ini adalah letak atau jalan untuk masuk ke dalam zona berikutnya, mengingat ini adalah entry di bagian selatan. Dan ingat, peperangan seperti ini nggak boleh berlanjut lama, tapi Aura, what happened? Tim yang tadi kita katakan misi yang sangat baik, kita coba pakai sedikit run, tidak kuat. BTR sudah mendapatkan satu, artinya bahkan dari Jixi karena bagian depan belum memberikan damage signifikan kepada tim di run. Ini kalau tidak dilanjutkan, kerugian bagi Aura. Tapi kalau tidak dilanjutkan, kerugian bagi keuntungan bagi Bigetron karena mereka mendapatkan titik yang bukan di zona ketiga kali ini. Ya betul juga, pakai tadi juga satu player dari tim Aura di mana saat proses ter-takedown satu player lainnya, James juga langsung buru-buru untuk bisa mundur lagi, backup lagi untuk bisa mendapatkan Aura dari Bigetron sudah bisa mengoleksi 1 poin pertama untuk tim ketiga lagi, mengkepit lagi ruang gerak dari masing-masing player. Kalau kita berbicara zona yang itu mirip sama Intel yang kedua kalinya juga, karena ending circle-nya juga ngambil ke bagian area Gatka. Aduh, ini Gatka ya, sebenarnya banyak liku-liku yang bisa dimainkan juga. Kita ingat ketika berbicara Indonesia, banyak sekali slop-slop yang bisa dimainkan, walau slopnya mungkin kalau dari bagian minimap nggak bisa kelihatan secara jelas. Tapi itu yang biasanya ada di sekitaran Gatka gitu. Ditambah juga yang bulat-bulat tuh namanya? Yang bulat-bulat? Jerami. Jerami. Ya, itu juga bisa menjadi defensif di sekitaran sana. Ventilator kata peperangan kembali lagi berlanjut, dan boom! Ketika melakukan sebuah pengamatan ter-take down oleh EVOS Reborn, dan akan menjadi eliminasi pertama, harusnya menjadi eliminasi terbuka bagi tim EVOS Reborn karena Micro Blue ingin eliminasi ini, namun harus semuanya dilemparkan ke bagian depan. Yang terjadi, tapi ternyata tembakan dari on point, namun Opta masih berhasil untuk membalikan keadaan dengan DP 2-8. Keadaan berimbang, 3-0 situation, tapi Yami ter-take down juga. EVOS
Reborn maju ke depan tapi ada granat dari KF. No, that's not good. Granat ke teman sendiri, Laser harus segera diselamatkan. Yes, betul juga nampaknya dari seorang Mikro akan coba men-setup lagi satu buah smoke lagi dan nampaknya dari tim Boom dan juga dari tim EVOS mereka sama-sama pincang, sama-sama bonyok karena sama-sama hanya meninggalkan dua player aktif lagi aja dan bahkan dari seorang Boboho ditangkap juga dari sisi lain lagi dan bahkan tinggal menyisakan Okta yang berjuang seorang diri dan ini untuk exitnya nggak banyak hanya tinggal 3 lagi dan coba masih bisa untuk bisa meng-cut off lagi posisi dari tim EVOS dan HFX akan mengambil ke bagian area backline dari tim Boom dan juga dari tim EVOS. Ini fatal banget. Granat tadi friendly fire ke arah teman sendiri membuat EVOS sekarang cukup lama dalam bergerak. Kita lihat di bagian minimap, Mort menjadi salah satu tim yang ada di bagian tengah. Bigetron masih aman di bagian barat dan di bagian selatan. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akan melakukan entry yang sama. Dan di utara ada 3 tim akan melakukan entry di tempat yang sama. Berarti chaotic moment tidak akan terelakkan lagi. Fight akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, Windy. Ya betul, di mana dari seorang Chill dari tim GPBR juga berhasil bisa mendapatkan headshot dan seorang Boker akan Boker dipulangkan juga menjadi 2 poin eliminasi kembali untuk tim GPBR. Tapi yang juga masih terus terjadi di mana di seorang Harvest dengan tembakannya tapi di Boker dan juga KF sukses untuk angle shootnya dari tembakan-tembakan manja yang datang dari seorang Harvest dan nampaknya Agassi mendapatkan headshotnya ke seorang Laser untuk saat ini. EVOS kembali kocar kacir, hanya misalkan 2 active player saja bahkan 1 yang di bagian depan low HP dan seperti Harvest mendapatkan laporan dari kawan-kawan bahwasanya satu muncul tombak EVOS ini low HP sekali tembakan karena bagian depan tidak mengenai memang dari agensi tapi masih mengejar terus bagi tersebut tembak terus ada tracking yang terjadi low HP kembali lagi diberikan namun belum memberikan sebuah knockdown kemana seorang Kausar baru kembali low HP lagi dari agensi masih penasaran masih mau cari di manakah dan seorang KF sendiri dan bahkan lihat mengirimkan satu player HFX untuk maju karena bagian depan. Ya betul, Tasker turun nampaknya seorang Harvest dan akhirnya ditumbangkan juga posisi dari seorang Mikrobu dengan ada backup juga datang dari seorang Sinan dibakar sudah posisinya dibatasi ruang gerak dari seorang Mikrobu dan ini EVOS dibuat kocar kacir posisi oleh tim HFX dengan disecure menjadi 2 poin eliminasi oleh seorang Mikrobu untuk saat ini. Ini yang gua katakan dari EVOS Reborn benar-benar pergerakannya salah sekali dalam pergerakan tadi dari rumah yang seharusnya membuat mereka menang fight tapi tak perlu ada sebuah friendly fire dari Nate. Tapi kita lihat ada fight yang cukup panjang juga antara GPX dan juga Dewa United dan keduanya saling balas-membalas dan GPX geng kapak rata oleh Dewa United. Ya betul, dan lihat nampaknya dari seorang Susi mengincar bagian kaki dan Torel akhirnya ditumbangkan juga oleh sang kepala suku kita bahkan Ramonet kembali ditumbangkan lagi 2 buah knockdown didapatkan oleh tim Brigade of Red Elisa. Ini benar-benar sulit banget ruang gerak dimiliki bahkan gak hanya FF dan JJ pun diamati pergerakannya oleh sang kepala suku dari seorang Susi. Kepala suku mengamati dengan sangat prima melihat ada smoke, ada indikasi orang di sana, terus menerus ditaping dan membuat dari Bigetron dengan kalian melakukan kompresi ke lawan tapi dari Genesis Dogma kali ini juga terlihat knockdown karena Raji dari high ground sekarang adalah Alter Ego Fnatic menembakkan dengan cukup baik tadi. Ada utility dilemparkan oleh Booms maupun mungkin Alan berikutnya tapi dari GD pun tidak mau terburu-buru. Revive terlebih dahulu dilakukan sedang Fnatic berpikir logis recruit karena teman-temannya. Ya betul, dan juga pakai dari tim Bigetron mereka juga masih cukup secure, mereka punya kemampuan, mereka bisa menembaki juga berusaha untuk memberikan beberapa tembakan keluar ke bagian area luar yang benar open banget bahkan drone masih coba untuk bisa memaksimalkan utility berupa smoke untuk menutup covernya untuk Sari bahkan di bagian area high ground dari tim Alter Ego masih tetap untuk bisa mengincar lagi di bagian area tim jadi alat Renaldi berhasil bisa mendapatkan tumbangan poinnya lagi ke tim Genesis Dogma. Mendapatkan kesempatan bermain dengan cukup banyak di hari ini membuat Renaldi benar-benar menunjukkan kelas dia untuk terus berikan knockdown ke lawan. Namun kita berpindah GD yang juga sedang dalam upaya penyelamatan lagi sudah didekatkan karena temannya tapi dari Potato menembaki ke bawah dibalaskan oleh Aura dengan cukup baik. Namun begitu Aura pun masih dalam situasi reset belum bisa masuk dalam zona sementara dari Bigetron tadi lagi dan lagi mendapatkan satu player dari tim lawan itu Morty. Wow, ini begitu banyak lagi vision yang diamati kembali oleh tim Genesis Dogma. Ada Aura, ada Alter Ego, bahkan dibokong sudah posisi oleh seorang Fnatic. Dapatkan ada Belgian Blade Count dari tim Genesis Dogma, bahkan nampaknya boom! Diratakan, dipulangkan di hashtag yang ke-12 untuk saat ini. Dan bahkan EVOS mengikuti di hashtag yang ke-12. Sorak-sorai ramai seperti dari pendukung Bigetron. Alan Alex yang kali ini kembali lagi menembaki ke arah bagian Morp di depan sana. Low HP, belum mendapatkan sebuah knockdown. Namun begitu, kendaraan sudah disiapkan oleh satu penggawa dari Bigetron yaitu seorang Genfos. Mereka sadar betul untuk masuk dalam zona. Tidak mau terlalu terburu-buru sepertinya terus menjegal terlebih dahulu dan mungkin
akan masuk sebagai satu tim yang paling prima. Tapi ada pergerakan yang sangat nekat dari Genesis Magits. Langsung menuju ke arah bagian open field. Ditembaki oleh Mor, ternyata tidak. Masih bisa lolos dan masih bisa bertahan di bagian pertengahan dari zona kali ini, Windy. Wow, ini benar-benar YOLO banget movement yang dibangun oleh tim Genesis Tokpa dan mereka berhasil bisa men-secure ke bagian area low ground-nya untuk saat ini. Masih punya lengkungan untuk saat juga di bagian area luar lainnya dari sana Zai. Satu memprediksikan lagi hitmark-nya untuk bisa menciderai. Satu player lagi ditargetkan oleh seorang Zai, tapi nampaknya hitmark-nya masih belum didapatkan dan juga open knock-nya. Masih belum bisa didapatkan juga momentumnya oleh tim Rob kali ini. Bahkan bagian area luar Fnatic lagi di make up play di mana menumbangkan juga posisi dari seorang No Mercy. Yap, ini benar-benar sebuah clearing area terlebih dahulu dari Alter Ego. Mereka lagi dan lagi menggunakan bagi untuk mencari terlebih dahulu akankah masih ada 1, 2, atau bahkan mungkin full team yang ada di sekitar mereka. Dan ketika udah callingnya secure, mereka akan mulai memadat dan membuat semua defensif. Tapi ini dia, Zuxi, granatnya sangat besar. Zuxi ternyata tidak bisa melemparkan granat terlebih dahulu karena ada tembakan dari Ponbit. Kalau granat tadi kena, mungkin akan mendapatkan eliminasi yang cukup banyak karena ada pengumpulan dari sebuah tim di depan seorang Zuxi. Yes, betul. Tapi Ponbit tidak membiarkan hal tersebut begitu pula dan ada counter juga. Bahkan ada Fnatic memberikan headshotnya juga ke tim Big, tapi pada 2 tumbang. Tinggal 2 lagi, Messi dan juga Gameboss yang masih bisa bertahan, masih bisa survive juga. Dan bahkan Fnatic ketumbangan, tapi mereka masih punya counteran kembali dari Renaure. Memberikan backup dan juga bahkan nampaknya Luxi, Masiri ditumbangkan juga oleh tim GPBR yang menjadi third party dari main tersebut. Bahkan nampaknya dari tim Bigetron sudah sangat dalam kondisi yang tidak prima, Kadoge. Betul sekali, karena datang terus-menerus silih berganti tim-tim lain yang coba untuk kontestasi dari bagian baru satu tim. Bahkan kali ini Genfos seperti akan cuma bertahan di balik sebuah broken vehicle bagi yang dia miliki. Di bagian kiri masih ada pergerakan tim lawan, belakang dia pun masih ada. Benar-benar situasi yang tidak baik bersama sekali untuk Genfos. Tapi kita lihat GL, ini dia satu tembakan yang cukup on point karena bagian depan mendapatkan satu player BNW, bahkan melakukan sebuah ending. Tapi Genfos meledak vehicle-nya, pulang ke lobby Bigetron Red Alliance. Wow, ini kesempatan untuk tim Alter Ego kembali ada di bagian area puncak klasemen. Karena lihat untuk tim-timnya itu dari Boom, BTR, NFT udah dipulangkan terlebih dahulu ke area lobby, dan Alter Ego mereka masih standing strong dengan 4 player dan masih prima banget dan bahkan sudah mengoleksi 5 total poin eliminasi untuk tim Alter Ego. Pilihan Alter Ego untuk masuk dari bagian utara dengan 4 bagian berbeda ini benar-benar luar biasa. Bahkan satu gatekeep dari Alter Ego itu Mor kembali diganggu oleh Genesis Magits, membuat mereka sekarang lebih leluasa untuk bergerak dari bagian utara. GPBR mencoba masuk juga cukup sulit, pun juga Dewa United sudah menggunakan vehicle yang menuju ke bagian dari ladang yang sedangkan dari Nichil masih menembaki ke arah bagian depan. Ini benar-benar banyak sekali crossfire yang terjadi di zona ke-6. Wow, ini udah bener-bener chaos banget, Kadoge setuju banget. Dan bahkan dari tim Alter Ego yang sedang kuat-kuatnya Ponbit ditarik kakinya oleh Timur dan nampaknya dominating juga dilakukan oleh Timur untuk saat ini. Bahkan Dewa United didapatkan satu persatu player mereka dan dampaknya GP dan FCL sudah mulai back-to-back. Begitu pula halnya dengan seorang Relnare mendapatkan LB-nya, angle-nya Zai terlockdown dan bahkan gak banyak ruang gerak yang dimiliki, bahkan di Molotov dibakar posisi Zai oleh player dari tim Alter Ego. Wow, ini benar-benar sebuah situasi yang tidak mengenakan, terutama bagi teman-teman yang masih di bagian bawah. Dan lihat, DU tadi gue lihat ada satu orang menggunakan sebuah vehicle, tapi ternyata itu desperate move. Cupang ke lobby dan Dewa United pun pulang ke lobby. Top 5 kali ini untuk 5 tim yang beruntung maju karena bagian depan. Renalre pun juga satu kawan dari Alter Ego sendiri menguasai sebuah tempat. Tapi ini dilemparkan oleh Bob Team, tapi ternyata pressure lagi dan lagi dilemparkan. Namun Havoc datang ternyata net dari bagian belakang, membuat Alter Ego kembali pincang, kembali tidak prima. Fnatic bahkan ter-takedown, membuat Alter Ego hanya menyisakan satu active player. Wow, terjepit posisi dari tim Alter Ego karena gangguan juga datang dari tim HFX, tidak hanya dari tim Morph aja, dan bahkan ini membuat dari tim Morph lebih komit lagi menggabung dengan mode FPP dari Motek Zai untuk menaklukkan kembali, dan akhirnya Alter Ego rata dipulangkan oleh tim Morph. Dan ini nampaknya dari tim Morph udah mulai lagi lebih bangkit lagi, dan HFX Dinon akan coba menjaga lagi di bagian area low ground-nya untuk saat ini Kadoge. Dan bahkan bagian area luar lihat dari tim JD diganggu juga pergerakannya oleh GL dan tim GBBR. Ya, benar-benar stay low dari HFX ternyata memberikan gempuran yang besar kepada player dari Alter Ego. Tidak bisa bertahan lagi, namun kali ini terjadi tembakan jalan bagian depan hampir memberikan sebuah knockdown karena HFX, dan belum hanya dengan kali duanya menanti karena bagian UMB juga banyak blind shots yang dilakukan tapi belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tentu ini tidak membuat sebuah timing yang baik untuk KD karena dalam waktu yang bersamaan juga satu persatu punggawa mereka ter-knockdown dan tembakan dilakukan oleh Gio dan kawan-kawan dari
tim GPBR. Ya, betul. Sementara yang lainnya fokus ke bagian sebelah kiri angle mereka. Sedangkan dia masih fokus juga untuk bisa men-take down lagi player demi player dari tim Virus Global. Bahkan nampaknya HFX juga ikut ambil juga untuk bisa memberikan lemparan lagi utility berupa granat yang ditargetkan juga ke bagian area bawah dari perbatasan tim Virus Global. Bahkan Alan memberikan trade-down-nya, ada tracking player juga dan nampaknya Spark-nya masih terus didapatkan juga oleh seorang Alan dari tim Virus Global. Tapi ingat, ini zona menuju ke arah bagian dari dari HFX bukan nih? HFX kan? Bukan bagian kiri dari GPBR. Dan itu membuat harusnya semua tim akan menuju ke arah bagian kiri. Mereka harus segera menyelesaikan fight ini. Karena kalau tidak diselesaikan, mereka cuma masuk ke dalam zona yang ada backstep bisa dilakukan oleh tim yang masih ada dalam kondisi GPBR. Tembakan ke arah bagian depan, dapatkan satu dan Zai. Wow, what a good shot dari bagian atas sebuah rumah. Dapatkan satu knockdown. Karena Genesis Dogma mencari yang kedua sepertinya ada di sana. Dapatkan sebuah confirm elimination. Zai, gayut dari bagian atas tapi GL ter-pick off juga. Tembakan yang sangat baik dari seorang Sinon. Ya, betul, dan nampaknya Kian ditumbangkan juga oleh seorang Sinon dari jarak yang cukup jauh. Bahkan dari Marvel, Yolo bawa langsung terobos masuk dan akhirnya dari Marvel touchdown dan itu dia GPBR. Tiba-tiba dipulangkan di hashtag yang keempat dan masih ada sisa tim lagi dan nampaknya HFS gak bisa bertahan. Ada top 2 dari Gede dan juga Morph yang masih bisa bertahan ke Doge. GPBR tersembahkan Morph kali ini yang mendapatkan winner chicken dinner. Tabrakan